Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa saya yang ada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Baik, kali ini kita masuk ke mata kuliah akuntansi biaya untuk chapter yang ke-7. Masih melanjut dari pertemuan 2 minggu yang sebelumnya, kita masih membahas proses costing ya. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita membahas proses costing tanpa persediaan awal dan apabila ada produk yang hilang. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses costing untuk perusahaan yang sudah berjalan, berarti sudah ada persediaan awal di periode sebelumnya. Baik, secara teori ada 2 metode dalam menghitung proses costing untuk yang memiliki persediaan awal. Yang pertama ada metode harga pokok rata-rata tertimbang atau weighted average, dan yang kedua ada perhitungan FIFO costing. Nah, secara garis besar ada beberapa perbedaan perlakuan untuk yang menggunakan average costing dan juga yang FIFO costing. Perbedaannya adalah kalau di average costing ada penyesuaian untuk menghitung total biaya per unit, sedangkan pada proses costing dengan menggunakan metode FIFO ada penyesuaian kembali dalam menghitung unit ekuivalennya. Nah, kita lihat yang pertama dulu, yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang atau weighted average. Konsep dasar weighted average ini adalah total biaya yang terjadi pada periode awal nantinya akan dijumlahkan pada total biaya yang terjadi pada bulan ini dan dibagikan dengan unit ekuivalen yang ada. Kalau di pertemuan sebelumnya untuk tanpa persediaan awal itu kan tidak ada data biaya yang terjadi di periode sebelumnya. Nah, kalau lihat dengan persediaan pasti kan ada data berapa biaya yang terjadi di periode sebelumnya dan berapa barang yang ternyata belum selesai diproses di periode sebelumnya. Maka dari itu di metode average ini total biaya yang terjadi pada bulan lalu ditambahkan dengan total biaya yang bulan ini. Nah, untuk mencari unit ekuivalennya tetap sama, yaitu adalah unit yang selesai ditambahkan dengan unit yang dalam proses akhir dikali dengan tahapan penyelesaiannya. Ini sama dengan 2 minggu sebelumnya yang sudah kita pelajari. Tetapi untuk menghitung harga pokok per unitnya tadi adalah total biayanya baru dibagikan dengan unit ekuivalensinya. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal biar lebih memahami. Ini adalah contoh soal untuk PT Risa Rimendi di bulan Februari 2011. Nah, berbeda dengan contoh soal sebelumnya, kalau di sini kan dia ada data untuk produksi dalam proses awal. Artinya, ini adalah data produksi di bulan lalu ya, di bulan lalu dan masih ada beberapa persen yang belum terselesaikan, sehingga karena dia belum selesai di bulan lalu, maka di bulan ini dia dilanjutkan untuk prosesnya. Begitu juga dengan biayanya terpisah dengan biaya yang terjadi di bulan lalu dengan biaya yang terjadi di bulan ini. Oke, kita sudah dapat datanya nih. Kalau kita masuk di departemen pertama ya, di departemen pertama ada data untuk unit yang ada di proses pada saat bulan lalu itu sebesar 4.000 kg. Kita abaikan dulu data yang departemen 2 ya, kita fokus di data departemen 1. Lalu ada penambahan unit pada bulan ini itu sebesar 40.000 kg. Sehingga kalau kita lihat di sini unit yang dikerjakan selama bulan Februari ini adalah sebesar 44.000 kg. Nah, dari yang 44.000 kg ini dibagi lagi unit yang selesai katanya adalah 35.000. Unit yang ditransfer ke departemen 2 itu berarti adalah unit yang selesai di departemen 1. Maka unit selesainya ada 35.000 dan yang dalam proses akhir adalah 9.000. Dari yang 44.000 itu 35.000 selesai, 9.000 masih dalam proses. Oke, nah kita lihat lagi ke bawah bahwa ada harga pokok di bulan lalu yang terjadi.
1.800.000 sampai ke 1.920.000 itu adalah data di bulan lalu. Sedangkan biaya yang terjadi saat ini adalah dari 20.200.000 sampai dengan 37.315.000 rupiah. Nah, tahapan penyelesaiannya tetap sama. Yang pertama, kita harus mencari dulu unit ekuivalennya. Oke, kita cari unit ekuivalennya. Unit yang selesai kan tadi ada sebesar Rp35.000. Lalu ditambah dengan unit yang dalam proses, tetapi dikalikan dulu dengan tahapan penyelesaiannya. Sehingga didapatlah unit ekuivalensi untuk bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. 70%-nya ini dari mana? 70%-nya adalah dari soal untuk data pada produk dalam proses akhir. Di situ diberitahukan bahwa kalau bahan bakunya 100% di Departemen 1 dan konversinya sebesar 70%. Konversi berarti kemarin adalah untuk yang tenaga kerja langsung dan BOP. Sehingga dipakai persentase penyelesaian di tenaga kerja langsung dan BOP-nya adalah 70%. Nah, sudah kita dapat unit ekuivalennya. Tahapan yang kedua adalah kita mencari perhitungan biaya produk per unit. Nah, disinilah perbedaannya yang weighted average. Artinya ini 1.800.000 ini adalah data biaya bahan baku yang terjadi di awal periode. 20.200.000 adalah biaya bahan baku yang terjadi di periode saat ini, artinya di bulan Februari. Maka ini harus ditotalkan dulu. Perlakuan yang sama juga untuk biaya tenaga kerja dan juga BOP. Setelah dijumlahkan, barulah dibagi dengan unit ekuivalensi yang sudah kita cari di tahapan pertama. Nah, sudah dapat kita biaya produksi per unit dan kita jumlahkan sehingga jumlah biaya produksi per unitnya adalah sebesar 2.200. Nah, kita masuk lagi ke tahapan yang ketiga, berarti kita membuat laporan biaya produksi. Tetapi di paling bawah ini kita kan harus menghitung biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1. Oke, kita fokus aja ke data yang di bawah ya. Perhitungan biaya untuk jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1. Ingat, konsepnya adalah jumlah biaya produksi yang dibebankan ini artinya adalah harga pokok produk yang selesai ditambah dengan harga pokok produk yang masih dalam proses. Yang selesai kan katanya ada 35.000. Lalu kita kalikanlah dengan 2.200. 2.200 ini adalah total biaya per unit yang kita dapatkan dari tahapan kedua tadi. Nah, setelah dikalikan dapatlah hasilnya 77 juta. Lalu untuk yang dalam proses kan katanya ada 9.000 kilo ya. Nah, 9.000 kilo ini kita kalikan dengan persentase penyelesaiannya, lalu dikalikan dengan biaya per unitnya yang kita dapat di tahapan 2. Sehingga didapatlah hasilnya dan dijumlahkan keseluruhannya, maka jumlah biaya produksi di Departemen pertama ini didapat adalah sebesar Rp92.210.000. Nah, jadi perlakuannya di sini persentase penyelesaian untuk produk yang di awal itu tidak berpengaruh, hanya dia menambah total biaya per unitnya. Oke. Lalu kita masuk ke Departemen kedua. Sama, tetap tahapannya, kita mencari unit ekuivalensinya. Kita balik lagi ke soal ya. Nah, di sini kan dia bilang 35.000 yang selesai di Departemen 1, maka dia akan mengalir ya ke Departemen kedua untuk diproses lebih lanjut. Tetapi ada unit yang belum selesai di periode sebelumnya, ada sebesar 6.000 kilo. Sehingga yang diproduksi di Departemen kedua ini adalah 35.000 ini ditambah dengan 6.000 kilo ini. Berarti ada sebesar 41.000 kilogram. Nah, dari 41 kilogram itu 38.000-nya selesai dan 3.000-nya dalam proses. Berarti yang kita pakai adalah 38.000 dan 3.000. Lalu ada di sana pemberitahuan bahwa di proses awal tenaga kerja langsungnya 20% yang dipakai, BOP-nya 60%. Nah, tapi kan kalau di average costing ini kan tidak kita pakai. Ya, persentase penyelesaian di bulan lalu itu tidak digunakan. Kita fokus persentase penyelesaian pada periode ini. Ada 40% dan katanya ada 80%. Nah, balik lagi,
untuk menghitung unit ekuivalennya tadi kita sudah dapat ya hasilnya. Lalu tahapan kedua, menghitung total biaya produksi per unit. Kemarin harus kita gabungkan biaya yang terjadi di departemen 1 dan departemen kedua. Maka didapatlah biaya dari departemen 1. Nah, 11.150.000 ini ada di soal ya. Ini adalah biaya pada bulan lalu. Ya, di sini kan ada di soal harga pokok dari departemen 1 ya. Nah, itu lalu dijumlahkan dengan total biaya produk yang jadi sekarang. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari laporan biaya produksi di departemen 1, bahwa unit yang selesai biaya produksinya adalah sebesar 77 juta dan harus dijumlahkan. Nah, ini kan yang berikutnya adalah biaya-biaya yang terjadi di departemen kedua, yang terjadi tinggal tenaga kerja langsung dan BOP. Nah, setelah dijumlahkan juga dapatlah lagi biaya produk per unitnya, totalnya adalah sebesar Rp4.325. Oke. Lalu tahapan selanjutnya kan kita membuat laporan biaya produksi ya. Nah, laporan biaya produksi kita fokus lagi ke tahapan akhir. Ini yang belum kita cari. Mencari jumlah biaya produksi yang dibebankan. Nah, katanya tadi unit yang selesainya 38.000 dan unit yang dalam proses adalah sebesar Rp3.000. Maka yang 38.000 ini dikalikanlah dengan total biaya per unit yang kita dapatkan di tahapan kedua untuk departemen 2. Maka setelah ditotal dapat hasilnya, lalu kita cari lagi sama perlakuannya untuk departemen 1 juga. Kita cari lagi harga dalam proses yang 3.000 kilo ini. Tapi kan harus dijumlahkan ya. Jadi yang dari departemen 1 adalah 3.000 dikali 2.150. Ini perhitungan angka 2.150, 975 dan 1.200 ini ada pada tahapan kedua di departemen kedua tadi. Ya, maka dapatlah hasilnya Rp174.850.000. Nah, begitulah untuk metode average costing, artinya dia hanya perubahannya dalam tahapan kedua untuk mencari total biaya per unit. Oke, lalu metode berikutnya kan ada yang namanya metode FIFO ya. Nah, FIFO ini kalau kita kenal di pengantar akuntansi, konsepnya adalah first in first out. Artinya barang yang pertama kali masuk, maka dialah yang pertama kali keluar. Ketika masih ada stok barang di bulan lalu, maka yang akan dipakai untuk produksi didahulukan adalah stok yang barang lalu, baru stok tambahan di bulan ini. Nah, berangkat dari konsep itu, maka di sini harus ada penyesuaian di unit ekuivalennya, tidak bisa disatukan. Kalau tadi kan di average costing bisa disatukan. Kalau di info katanya 35.000 unit yang selesai, maka 35.000 unit itulah yang dihitung. Nah, berbeda dengan di FIFO kan harus dibagi nih, tidak boleh disatukan. Jadi yang produk sebelumnya berapa dan produk yang saat ini berapa, harus dipisahkan. Nah, masalahnya untuk produk yang periode sebelumnya juga masih ada yang belum selesai ya. Penyelesaiannya kan mungkin akan dikasih tahu di soal, misalnya 80%. Nah, yang berpengaruh untuk bulan ini adalah bukan yang 80% ya, karena 80%-nya itu udah selesai. Berarti yang mau dicari adalah berapa lagi yang harus kita keluarkan, berarti sisanya. Ya, sisanya adalah sebesar 20%. Jadi, dia yang dipakai bukan yang di soal. Di soal kan biasanya yang diketahui adalah tahapan penyelesaiannya. Kalau kita mau mencari berapa persen lagi yang perlu kita kerjakan, maka selisihnya yang kita cari dari 100% dikurangkan dengan selisihnya persentase penyelesaiannya berapa. Nah, maka kalau untuk FIFO costing, di sini ada penyesuaian untuk perhitungan unit ekuivalennya. Unit ekuivalennya yaitu persentase menyelesaikan untuk produk awal. Jadi produk yang bulan lalu dikalikan dengan persentase berapa lagi yang harus kita selesaikan. Baru tetap sama ditambah dengan unit selesai. Nah, unit selesainya di sini harus dikurangkan dengan yang produk awalnya itu tadi ya, karena dia punya treatment tersendiri. Ditambah dengan persentase produk akhir. Oke.
Nah, untuk biaya perhitungan biaya produksi per unitnya, kalau tadi di average costing kan harus ditotalkan biaya bulan lalu dan biaya saat ini. Kalau di FIFO costing, dia pakai biaya yang saat ini saja karena dia penyesuaiannya ada di unit ekuivalennya. Nah, ini masih contoh yang sama PT Risari Mendi tadi, tetapi berbeda menggunakan metode FIFO saja ya. Nah, infonya masih sama, 35.000 yang selesai. Oke. Nah, tapi kan pada metode FIFO ini info yang ada di soal untuk persentase penyelesaian produk di periode lalu ini tetap digunakan ya. Kalau tadi kan di average tidak digunakan. Oke, kita lihat untuk departemen 1 tetap sama tahapannya, kita mencari unit ekuivalen lagi. Katanya tadi di soal, dari 44.000 kilo yang diproses di departemen 1 pada bulan ini, 35.000-nya selesai dan 9.000-nya masih dalam proses. Tetapi di dalam yang 35.000 itu ada 4.000 produk yang awal periode bulan lalu. Maka ketentuan FIFO kan harus itu dulu yang kita pakai, yang 4.000 itu. Maka 4.000 itu dikalikanlah dengan berapa lagi persentase penyelesaian yang perlu kita selesaikan di bulan ini. Ditambah dengan unit selesai. Jadi unit selesainya itu enggak 35.000 lagi. Karena 4.000-nya sudah dikeluarkan dengan perhitungan tersendiri. Maka unit selesainya itu menjadi 31.000 dan ditambahkan dengan persentase penyelesaian dikalikan dengan barang yang dalam proses yang 9.000 tadi. Nah, di menghitung unit ekuivalen tenaga kerja dan BOP, di sini kan persentasenya 60% ya. Dari mana sebenarnya 60% itu? Kalau kita balik lagi ke soal, kita bisa lihat untuk departemen 1 produk yang dalam proses awal, dia bilang biaya konversinya penyelesaiannya adalah 40%. Nah, itu kan yang sudah selesai ya, 40%. Berarti yang perlu kita selesaikan lagi di periode ini adalah 100% dikurang 40%. Sehingga di sini dipakai perhitungannya adalah 60%. Nah, sudah dapat unit ekuivalennya, maka cari lagi total biaya per unitnya. Tadi yang dipakai hanyalah biaya saat ini dibagikan dengan unit ekuivalen dan didapat jumlah biaya produksi per unitnya sebesar 2.195. Oke, lalu selanjutnya kita buat laporan biaya produksinya dan kita fokus saja ke perhitungan biayanya karena ini yang belum dicari. Nah, kalau tadi di average costing, kalau di average costing kan tadi langsung dikalikan saja. Untuk mencari harga pokok produk selesainya langsung dikalikan 35.000 kalikan aja dengan total biaya per unitnya tadi. Nah, tapi kan kalau di sini lihat yang di sini kan hanya 31.000 unit yang boleh dikalikan dengan 2.195. Sementara sisanya yang 4.000 dia punya treatment tersendiri. Nah, inilah perbedaannya. Treatment tersendirinya bagaimana? Di sini kan ada harga pokok PDP awal, harga pokok produk dalam proses di bulan lalu. Ya, 4.920.000 itu adalah total seluruh biaya yang terjadi di bulan lalu, ya. Nah, tadi kan di soal katanya biaya di bulan lalu itu ada bahan baku 1.800.000, tenaga kerja 1.200.000 dan BOP ada sebesar 1.920.000 rupiah. Itu harus ditotalkan dulu. Nah, sehingga totalnya itulah yang masuk dalam membuat laporan biaya produksi. Dimasukkanlah harga pokok produk selesai di departemen 1 itu ada sebesar 4.920.000. Nah, lalu untuk menyelesaikan barang yang di awal proses ya, itu kan tadi ada treatment tersendiri. Maka yang 4.000 ini kalikan dengan berapa lagi persentase yang kita butuhkan untuk menyelesaikannya. Tadi 60% karena di soal diketahui 40%. Berarti 60% lagi yang perlu kita selesaikan. Dikalikanlah dengan biaya unit ekuivalen tadi. Nah, udah didapat, ditambahkanlah dengan yang 31.000 unit ini.
21.000 unit inilah yang dikalikan dengan total biaya produksi per unit yang kita dapatkan di tahapan kedua. Nah, dapatlah hasilnya untuk unit yang selesai. Untuk unit yang selesai adalah Rp77.019.000. Lalu kan selanjutnya kita harus mencari bagaimana treatmentnya untuk yang masih dalam proses. Ada 9.000 unit yang masih dalam proses. Nah, ini tetap sama ya, kalikan aja dengan persentase penyelesaiannya yang sudah disebutkan di soal, dikalikan dengan biaya per unitnya. Sehingga totalnya biaya produksi yang terjadi di departemen pertama adalah sebesar Rp92.210.000. Nah, ada perbedaan di tahapan pertama mencari unit ekuivalen dan di tahapan ketiga untuk mencari harga pokok produk yang selesai. Oke. Lalu kita lanjut ke departemen kedua. Departemen kedua tetap sama, menghitung unit ekuivalensinya terlebih dahulu, tetapi untuk tenaga kerja dan BOP perlakuannya untuk produk yang awal yang Rp6.000 persentasenya adalah 80% dan 40%. Kenapa? Karena di soal diketahui bahwa untuk di departemen kedua 6.000 kilo yang sisa ini masih persentase penyelesaiannya untuk tenaga kerja 20% dan BOP masih 60%. Berarti selisihnya yang perlu kita hitung adalah 80% untuk tenaga kerja dan 40% untuk BOP. Sehingga itu mempengaruhi perhitungan di unit ekuivalen departemen kedua. Perlakuannya tetap sama kayak yang di departemen 1 tadi, sehingga didapatlah unit ekuivalen untuk masing-masing biaya. Dan dibagikan dengan total biaya yang sudah ada di soal ya. Ini udah ada di soal. Maka dapatlah totalnya Rp2.195 per unit. Nah, untuk menghitung laporan biaya produksi juga tidak ada beda, tapi kan untuk di tahapan kedua, perhitungan biaya produksi per unit harus dijumlahkan dari yang terjadi di departemen pertama ya. 77 juta ini dapatnya dari laporan biaya produksi untuk produk yang selesai di departemen 1. 35.000 karena di soal katanya 35.000 lah yang selesai di departemen 1 dan ditransfer ke departemen kedua sehingga didapat biaya per unitnya. Nah, ini kan adalah biaya yang terjadi di departemen kedua, ada tenaga kerja langsung dan BOP. Data total biaya ini ada di soal, lalu kita bagikan dengan unit ekuivalensi yang udah kita dapat, maka dapatlah hasilnya. Jumlah biaya produksi per unitnya sebesar Rp4.381. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke laporan biaya produksi ya. Kita fokus untuk perhitungan biaya yang dibebankan. Nah, harga pokok PDP awal ini tetap sama treatmentnya, adalah pakai data biaya di bulan lalu, tapi untuk departemen kedua. Totalkan, itulah dia hasilnya Rp16.442.000. Nah, katanya tadi kan di soal di departemen kedua 38.000 selesai diproses dan 3.000 masih dalam proses. Dari 38.000 itu 6.000-nya kan adalah produk di bulan lalu, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu, treatmentnya berbeda ya. Nah, sehingga harga pokok produk untuk yang produksi bulan ini itu tinggal 32.000 unit lagi. Nah, dapatlah total harga pokok produk selesai yang akan ditransfer ke gudang. Artinya produk ini sudah jadi sebesar Rp164.202.000. Nah, sekarang kita akan mencari harga pokok yang dalam proses yang 3.000 kilo ya. Nah, harus dijumlahkan dulu harga pokok yang dari departemen 1. 3.000 dikalikan dengan 2.201. Nah, didapatlah juga sehingga di total biaya yang terjadi di departemen kedua adalah sebesar Rp174.869.000. Nah, jadi jangan bingung, sebenarnya perlakuannya tetap sama dengan 2 minggu sebelumnya yang kita sudah membahas tanpa persediaan awal. Hanya untuk yang metode average berarti ada penyesuaian di total biaya per unit di tahapan kedua. Tetapi kalau untuk FIFO costing ada penyesuaian
di tahapan pertama menghitung unit ekuivalen dan di tahapan kedua membuat laporan biaya produksinya. Kenapa? Karena tidak boleh disamakan perlakuannya untuk sisa barang di bulan lalu dengan barang yang baru dimasukkan pada bulan berjalan atau bulan ini. Silahkan rekan-rekan mahasiswa agar lebih memahaminya kembali, ambil contoh soal dari buku atau dari manapun yang kalian dapat, silahkan dikerjakan agar lebih memahami. Ya, saya harap video pembelajaran ini bisa dapat mereview kembali apa saja yang sudah saya jelaskan di kelas ya. Nah, selebihnya kalian berlatih dengan menggunakan contoh-contoh soal yang lain. Baik, sekian dulu untuk proses costing di tahapan akhir ini. Saya harap ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa dalam mereview kembali materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.